Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Kepada sahabat-sahabat muslim yang menonton video ini, pertama-tama marilah kita lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Bagaimana tidak, Dajjal mempunyai kemampuan luar biasa. Dajjal bisa mengendalikan hujan, mengatur bumi, menumbuhkan tanaman, membawa surga yang hakikatnya neraka dan sebaliknya, dan menguasai kekayaan bumi yang melimpah. Karena dahsyatnya huru-hara dan bahaya fitnah Dajjal, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya atas fitnah tersebut dan mengajarkan doa terhindar dari fitnah Masihud Dajjal. Diriwayatkan dalam Sahih dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan manusia dengan memuji Allah yang berhak atas pujian tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, aku peringatkan kalian terhadapnya. Tak ada seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, tetapi aku akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi sebelumku kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena begitu menakutkan fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Lalu beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Amalan selain doa terhindar dari fitnah Dajjal, kita juga dianjurkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, memahami nama-nama Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tak bisa disamai oleh seorang pun, karena Dajjal dari jenis manusia mempunyai kemampuan yang luar biasa dan mengaku diri sebagai Tuhan, padahal dia makan dan minum sebagai manusia pada umumnya, sedangkan Allah suci dari hal itu. Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah Maha melihat. Tidak seorang pun bisa melihat Allah di dunia, sedangkan Dajjal saat muncul ke bumi bisa dilihat manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Selain menghafalkan doa dari fitnah Dajjal, kita juga perlu memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal, waktu dan tempat keluarnya, fitnah-fitnahnya, tipu dayanya, dan cara selamat darinya. Beberapa kitab juga telah panjang lebar mengupasnya, seperti Al-Nihayah milik Ibnu Katsir, menghafal beberapa ayat surat Al-Kahfi
agar terhindar dari fitnah Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa Al-Kahfi sebagai penyelamat dari Dajjal. Diriwayatkan Imam Muslim dan Sahihnya dari hadis Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hafal 10 ayat dari surat awal Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan dari Dajjal. Dalam riwayat lain, 10 ayat dari akhir Al-Kahfi, hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa 10 ayat pertama surat Al-Kahfi merupakan salah satu doa terhindar dari fitnah Dajjal. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut menaati anjurannya. Di zaman Dajjal, kita dianjurkan untuk menjauh, karena pada saat itu ada seorang yang merasa memiliki iman kokoh. Saat ia berjumpa dengan Dajjal, dirinya menjadi pengikut Dajjal karena hebat pengaruhnya. Paling utama adalah tinggal di Mekah dan Madinah, karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Dajjal tidak masuk ke dua kota suci tersebut. Maka saat seorang muslim mengetahui Dajjal telah muncul, ia dianjurkan untuk menjauh darinya, karena Dajjal memiliki syubhat dan kemampuan luar biasa yang Allah biarkan terjadi dengan kedua tangannya sebagai fitnah bagi umat manusia. Imam Abu Daud pernah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia bersembunyi darinya, karena demi Allah ada seorang mendatanginya dan ia mengira bahwa ia benar-benar beriman, lalu ia mengikutinya karena banyaknya subhat, kesamaran yang menyertainya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Hakim. Syekh Albani menyahihkan dalam Sahih Sunan Abi Daud. Apa sebenarnya maksud dari fitnah Dajjal? Bagaimana bentuknya? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperingatkan umatnya dan mengajarkan doa terhindar dari fitnah Dajjal. Berbagai cara Dajjal untuk menimbulkan fitnah di akhir zaman berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi. Diceritakan dalam sebuah hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi, seperti hujan yang di akhir angin. Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Makkah dan Madinah. Disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satupun pintu masuk dari pintu-pintu gerbang kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Dan yang kedua, fitnah dengan surga dan neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sungguhnya itu adalah air dingin. Dan yang ketiga, bersekutu dengan setan, menyesatkan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah bersekutu dengan setan. Sudah amat maklum bahwa setan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada orang yang benar-benar sesat dan mengabdi pada selain Allah. Perhatikan hadis berikut. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibu yang telah mati.
apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutlah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Yang keempat, benda mati dan hewan patuh dengan perintah Dajjal. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, dan langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata kepadanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Dan yang kelima, Dajjal membunuh seorang pemuda. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Dajjal muncul, lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kau mau kemana? Mukmin menjawab, hendaklah kau orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Mukmin itu menjawab, Rabb kami tidaklah samar. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Satu orang mukmin melihatnya. Ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belahlah dia, punggungnya dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman kepadaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua dan kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman kepadaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambil untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkangannya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Lalu kedua tangan dan kaki orang itu diambil, lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Demikian doa-doa hal yang harus kita amalkan agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Sesungguhnya kita adalah manusia yang rapuh dan perlu sesuatu yang kuat untuk bersandar. Sesungguhnya kita adalah manusia yang pandai mengeluh, perlu sesuatu yang kuat untuk kita tempat untuk mengadu. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Maha Melindungi, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Menyayangi hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat muslim lainnya.